Film ini disutradari oleh Michael Bay, dibintangi oleh Shia LaBeouf, Megan Fox, Tyrese Gibson, dan masih banyak lagi. Tak usah menunggu lama, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Transformers. Dikisahkan, terdapat sebuah kubus berkekuatan besar yang sudah ada sejak alam semesta diciptakan. Kubus itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Kubus itu mampu menciptakan sebuah dunia dan mengisinya dengan kehidupan. Pada suatu hari, ada pihak yang memanfaatkan kekuatan kubus tersebut untuk kejahatan. Dan pada akhirnya, hal itu memicu sebuah perang besar hingga menghancurkan planet asal kubus itu dan membuat kubus itu terlempar jauh ke angkasa hingga pada akhirnya kubus itu diketahui jatuh ke bumi. Puluhan ribu tahun kemudian, di pangkalan udara milik Amerika yang terletak di negara Qatar, sekelompok prajurit yang dipimpin oleh Letnan Kolonel William Lennox baru saja sampai untuk menjalankan tugas di sana. Beberapa saat kemudian, menara pengawas mendeteksi kehadiran sebuah helikopter asing yang mendekat. Mereka kemudian mengirim 2 jet tempur untuk mengawal helikopter tersebut dan memaksanya mendarat di pangkalan militer. Di tempat lain, William menelpon istrinya untuk memberitahu bahwa dia telah tiba di Qatar dengan selamat. Malam harinya, di saat helikopter asing itu mendarat dan dikepung oleh banyak pasukan, tiba-tiba terjadi hal aneh. Helikopter itu berubah wujud menjadi sosok robot mengerikan dan mulai mengamuk. Robot itu menembakkan senjata ke segala penjuru. Lalu robot itu terlihat meraih sebuah benda dari pusat komando. Ternyata robot itu mencoba mengunduh file rahasia milik militer Amerika. Prajurit yang siaga di sana kemudian berinisiatif memutuskan kabel koneksi agar robot itu tidak bisa melanjutkan aksinya. Setelah gagal mengunduh, robot itu kembali mengamuk. Salah satu prajurit bawahan William berhasil merekam penampakan robot itu. Dari dalam tubuh robot itu keluar robot dengan ukuran lebih kecil masuk ke dalam tanah. Robot helikopter itu terus mengamuk, membunuh semua orang dan menghancurkan semua pesawat yang ada di sana. Sementara itu, di SMA Marshall Los Angeles, di dalam sebuah kelas, seorang siswa bernama Sam Witwicky mempresentasikan hasil penelitiannya untuk menelusuri jejak kakek buyutnya sendiri yang ternyata seorang penjelajah yang bernama Archibald Witwicky. Sam menunjukkan barang-barang bekas milik kakek buyutnya itu. Selain presentasi, Sam juga menjual benda-benda itu di eBay, termasuk kacamata rusak milik kakek buyutnya. Sam juga menunjukkan berita kakek buyutnya itu menggambar simbol-simbol aneh dan berceloteh tentang manusia es raksasa hingga membuatnya masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Usai presentasi, Sam diantar oleh ayahnya untuk membeli mobil bekas sebagai hadiah karena prestasinya di sekolah. Sesampainya di showroom mobil bekas, Sam awalnya tidak tertarik dengan mobil-mobil yang ada di sana hingga dia melihat sebuah Chevrolet Camaro kuning dengan garis racing di atasnya. Sam langsung jatuh cinta dengan mobil itu. Si penjual mobil menjual mobil itu dengan harga yang tinggi. Ayah Sam tidak mampu membayarnya. Namun kemudian terjadi hal yang aneh. Kaca-kaca mobil bekas yang lain tiba-tiba pecah. Si penjual pun terpaksa menjual Camaro tersebut, satu-satunya mobil yang tersisa itu kepada Sam. Di dalam Pentagon, Menteri Pertahanan Amerika John Keller menghimpun semua pakar telematika dan militer di seluruh negeri karena baru saja terjadi kejadian serangan mematikan di pangkalan militer milik Amerika yang terletak di Qatar dan menewaskan banyak sekali prajurit Amerika di sana. Tujuan serangan itu diketahui untuk meretas jaringan militer milik Amerika. Aksi itu mampu digagalkan. John memprediksi serangan susulan akan terjadi lagi. Untuk saat ini, pihak militer Amerika belum tahu siapa pihak yang menyerang mereka. Satu-satunya petunjuk saat ini hanya gelombang sonik di saat musuh mencoba meretas sistem jaringan militer. John membutuhkan bantuan semua orang yang ada di sana untuk bekerja keras mencari tahu siapa musuh mereka dan apa yang mereka incar. Di tempat lain, di rumahnya, Sam memeriksa di eBay apakah ada yang menawar kacamata rusak milik kakek buyutnya itu. Ternyata belum ada. Sam kemudian pergi jalan-jalan membawa mobil Camaro miliknya. Berpindah di Timur Tengah, ternyata beberapa orang yang dipimpin oleh Kolonel William berhasil selamat dari serangan di pangkalan militer Qatar sebelumnya. Di saat mereka sedang beristirahat, pasir di dekat mereka terlihat bergerak. Kembali ke tempat Sam, kini dia dan temannya pergi menuju danau untuk nongkrong. Dia melihat gadis pujaan hatinya, Michaela, dan pacarnya juga ada di sana. Sesampainya di sana, Sam langsung dibully oleh pacar Michaela. Mika yang kasihan kemudian melerai keduanya. Mika mengajak kekasihnya untuk pergi. Dia bermaksud ingin menyetir mobil kekasihnya, namun pacarnya itu tidak mengizinkan karena mobilnya ini mobil mahal. Dia tidak ingin Mika merusaknya. Mika pun kemudian kesal dan memutuskan untuk berjalan kaki saja. Sam yang melihat kesempatan ini menyuruh temannya untuk keluar dari dalam mobilnya dan kemudian menghampiri Mika yang berjalan sendirian. Mika yang tak punya pilihan lain pun akhirnya mau diantar oleh Sam.
Di tengah perjalanan, mobil milik Sam tiba-tiba mogok. Mika kemudian membuka kap mobil itu mencoba untuk memperbaikinya. Mika terkejut melihat mesin mobil milik Sam sangat luar biasa canggih. Mika mengetahui tentang mesin karena dia sering membantu ayahnya bongkar pasang mobil. Setelah diutak-atik, mobil itu bisa kembali menyala. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Sam mengantar Mika pulang sampai depan rumahnya. Keesokan harinya di dalam Pentagon, tim yang sebelumnya dibentuk oleh Menteri Pertahanan sedang sibuk mengidentifikasi sinyal misterius yang mereka dapat sebelumnya. Sementara itu, di dalam pesawat Air Force One, sebuah radio terlihat berubah menjadi robot. Robot itu menyusup masuk ke dalam ruangan pusat data di pesawat. Robot itu mencoba mengunduh file milik militer Amerika. Seorang tim di dalam Pentagon yang bernama Maggie mendeteksi aksi peretasan tersebut dan segera melaporkannya kepada atasannya. Robot itu mengunduh suatu file sekaligus mengunggah virus ke dalam jaringan militer Amerika. Di dalam Pentagon, pimpinan militer akhirnya memerintahkan untuk memutus koneksi dengan Air Force One. Aksi yang dilakukan robot kecil itu pun mampu digagalkan. Namun robot itu berhasil melihat file yang merujuk pada Project Iceman yang dilakukan oleh leluhur Sam, Kapten Archibald Witwicky. Karena kekacauan tersebut, pesawat Air Force One terpaksa mendarat darurat. Setelah mendarat, robot kecil itu memasuki sebuah mobil polisi yang aneh. Pengemudi mobil tidak bereaksi. Robot kecil itu kemudian menelusuri internet mencari petunjuk tentang Kapten Witwicky, hingga mengarahkannya kepada sebuah akun eBay yang menjual kacamata rusak. Itu adalah akun milik Sam. Robot kecil itu kemudian melacak keberadaan Sam. Di dalam rumah, Sam tiba-tiba terbangun karena mobilnya berjalan sendiri. Dia pun mengejarnya karena mengira seseorang telah mencuri mobilnya. Sam mengejar mobil tersebut hingga ke gudang barang bekas. Dari kejauhan, Sam melihat mobilnya berubah bentuk menjadi robot dan mengirim sinyal keluar angkasa. Di saat sedang mengintip, Sam tiba-tiba dikejar oleh anjing. Sam pun berlari menghindari kejaran anjing itu. Lalu beberapa saat kemudian, sebuah mobil polisi menghampiri Sam. Dari dalam keluar petugas yang kemudian menangkap Sam. Di Pentagon, Maggie memberitahu hasil penelitiannya kepada Menteri John. Dia meneliti kalau teknologi yang meretas sistem milik Amerika sebelumnya merupakan teknologi yang sangat canggih. Tidak ada satupun negara di dunia yang memiliki teknologi seperti ini. Maggie meneliti kalau yang menyusup ke dalam sistem bukanlah komputer sembarangan, namun sebuah organisme berbasis komputer. Menteri John pun tak percaya dan malah mengusir Maggie karena menurutnya analisa Maggie mengada-ada. Di dalam kantor polisi, ayah Sam datang untuk membebaskan anaknya dengan tebusan. Sementara itu di Timur Tengah, William dan pasukannya akhirnya sampai di pemukiman warga. Baru saja mereka sampai, mereka langsung diserang oleh robot yang keluar dari dalam pasir. Robot itu berbentuk mirip kalajengking. William berlari menuju salah satu rumah warga, meminjam telepon untuk meminta bantuan. Sementara di luar prajuritnya bertempur melawan robot kalajengking. Pentagon yang menerima panggilan itu kemudian segera mengirimkan pesawat pengintai untuk memeriksa apa yang terjadi. Menteri John terkejut saat melihat sosok robot kalajengking yang mengamuk. Pentagon kemudian mengirim beberapa pesawat tempur ke sana. Beberapa saat kemudian, tanpa ragu-ragu, pesawat tempur yang sudah tiba menembaki robot kalajengking itu bertubi-tubi. Serangan tersebut mampu melumpuhkan robot kalajengking itu dan membuatnya kabur ke dalam tanah dan meninggalkan potongan ekornya yang terpotong. Sore harinya, helikopter pengangkut pun dikirim untuk mengevakuasi prajurit yang tersisa di sana. Di dalam Pentagon, Maggie yang kecewa mengkopi semua data yang dia butuhkan dan membawanya keluar. Maggie bermaksud menemui temannya yang seorang hacker yang bisa membantunya memecahkan misteri ini. Maggie pun sampai di rumah Glenn, sang hacker yang dimaksud. Maggie meminta bantuan Glenn untuk meneliti data yang dia bawa dari Pentagon. Glenn meneliti bahwa sinyal data itu merujuk pada sebuah proyek yang bernama Project Iceman yang dilakukan oleh Sector 7, di mana leluhur Sam terlibat di dalamnya. Di saat Glenn sedang meneliti, tiba-tiba rumahnya digeledah oleh pasukan FBI. Pasukan itu menangkap Maggie dan Glenn. Pagi harinya saat sedang santai di dalam rumah, Sam kaget saat melihat mobilnya kembali pulang. Sam kemudian pergi keluar rumah menaiki sepeda. Dia dikejar oleh mobilnya yang bergerak sendiri. Saking paniknya, Sam sampai terjatuh di depan Mika. Setelah bangkit kembali, Sam kemudian melanjutkan untuk pergi, menghindari kejaran mobilnya. Mika yang penasaran mengikutinya dari belakang. Di bawah jembatan, Sam melihat mobil polisi. Bukannya membantu, mobil itu malah bergerak maju mundur dengan aneh. Dan tiba-tiba mobil itu berubah menjadi robot mengerikan dan mengancam Sam. Robot polisi itu bertanya mengenai kacamata rusak yang dia jual di eBay. Robot itu ingin kacamata tersebut. Beruntung Sam mampu kabur. Di luar, Sam melihat Mika. Sam kemudian menghentikan Mika untuk tidak masuk. Di saat robot polisi berlari mendekati mereka, dari belakang Chevrolet Camaro milik Sam kemudian datang menolong. Sam dan Mika kemudian masuk ke dalam mobil kuning itu. Terjadi kejar-kejaran di jalanan. Untuk sesaat, Sam berhasil menghindari kejaran mobil polisi. Namun lokasi mereka diketahui. Chevrolet milik Sam pun berubah bentuk dan mulai bertarung dengan robot polisi yang mengerikan itu.
Sedangkan Sam dan Mika dikejar oleh robot yang lebih kecil. Di saat Sam terpojok, Mika kemudian datang membawa gergaji listrik dan memotong-motong robot kecil itu. Sam pun kembali menemui robot kuning miliknya yang telah berhasil mengalahkan robot mobil polisi. Sam berbicara dengan robot kuning miliknya. Robot itu berkomunikasi dengan siaran radio mobil. Sam dan Mika kemudian sadar kalau robot kuning itu adalah alien yang datang dari langit. Robot kuning itu kemudian kembali berubah bentuk menjadi Chevrolet Camaro, lalu menyuruh Sam dan Mika menaikinya. Di tempat lain, robot kecil yang menyerang Sam tadi berubah bentuk menyamar menjadi ponsel milik Sam. Sam dan Mika lalu mengambil ponsel dan barang lainnya yang tercecer lalu kemudian pergi. Di tengah jalan, Mika penasaran kenapa alien ini memilih wujud mobil Chevrolet kuno yang berkarat. Seketika mobil kuning itu mengeluarkan Sam dan Mika yang ada di dalamnya, lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Ternyata mobil alien itu men-scan Chevrolet model terbaru. Mobil itu kemudian kembali dengan wujud Chevrolet Camaro yang baru. Mobil itu membawa Sam dan Mika ke suatu tempat. Mereka melihat 4 meteor jatuh di dekat mereka. Di tempat yang terpisah, meteor-meteor itu ternyata adalah robot-robot yang datang dari luar angkasa. Robot-robot itu men-scan kendaraan yang ada di dekat mereka dan berubah wujud menyerupainya. Mobil-mobil alien itu kemudian berjalan mendekati Sam. Mobil-mobil itu kemudian berubah bentuk menjadi robot-robot yang besar. Robot yang paling besar bernama Optimus Prime. Dia adalah pimpinan Autobots. Optimus memperkenalkan anak buahnya yang ada di sana. Yang pertama, Kapten Jazz. Lalu ahli senjata yang bernama Ironhide, lalu petugas medis Ratchet, dan yang terakhir yang selama ini menemani Sam, dia adalah Bumblebee. Prosesor vokal Bumblebee rusak, jadi dia hanya berkomunikasi melalui siaran radio. Optimus menjelaskan mereka datang untuk mencari Allspark dan mencegah Megatron menemukannya sebelum mereka. Optimus memperlihatkan proyeksi masa lalu kepada Sam dan Mika. Optimus bercerita, dahulu kala di planet Cybertron, mereka hidup damai dan sejahtera. Hingga suatu saat pengkhianat yang bernama Megatron muncul. Megatron dan pasukannya yang disebut Decepticon memberontak dan terjadi peperangan besar. Perangan itu begitu besar hingga menghancurkan planet Cybertron itu sendiri dan membuat Allspark menghilang di angkasa. Megatron menelusuri jejak Allspark hingga ke bumi. Lalu tanpa sengaja di kutub utara, Kapten Witwicky melihat tubuh Megatron yang membeku sebelum mampu mendapatkan Allspark. Witwicky tidak sengaja mengaktifkan sistem navigasi Megatron dan membuat Megatron menembakkan laser ke arah kacamata miliknya. Koordinat lokasi Allspark tertera di kacamata itu. Itulah mengapa banyak yang mengincar kacamata tersebut. Jika Decepticon berhasil menemukan Allspark lebih dahulu, mereka akan menggunakannya untuk menghidupkan mesin-mesin yang ada di bumi dan membentuk pasukan baru, lalu memusnahkan umat manusia. Di dalam sebuah pesawat, Kolonel William yang memeriksa potongan tubuh robot kalajengking sebelumnya menemukan fakta kalau tubuh robot ini bisa ditembus oleh senjata spesial milik Angkatan Udara Amerika. Lalu di tempat lain, di dalam ruang tahanan, Maggie dan Glenn sedang diinterogasi. Sementara itu, kini Sam sudah sampai di rumahnya diikuti oleh rombongan Autobots. Sam masuk ke dalam rumah mencari kacamata milik kakeknya. Para Autobots yang ada di luar tidak sabar saat menunggu Sam yang sedang mencari kacamata itu, hingga salah satu anggota Autobots tidak sengaja tersandung kabel listrik dan membuat seluruh kompleks mengalami pemadaman. Setelah Sam menemukan kacamata yang dimaksud, tiba-tiba rumahnya didatangi oleh sekelompok agen yang mengaku berasal dari Sektor 7. Tim itu dipimpin oleh seseorang yang bernama Simmons. Salah satu anak buah Simon mendeteksi kalau Sam dan Mika telah melakukan kontak langsung dengan alien. Mereka kemudian menangkap Sam dan Mika dan membawanya menuju suatu tempat. Di tengah jalan, Simon memberitahu fakta bahwa ternyata Mika adalah seorang buronan karena membantu ayahnya untuk mencuri mobil dan menjual spare part curian. Simon mengancam akan memenjarakan Sam dan Mika. Lalu tiba-tiba Bumblebee menghadang rombongan itu. Optimus membebaskan Sam dan Mika. Jazz melucuti senjata milik pasukan Sektor 7. Kini giliran Sam menginterogasi Simon mengenai siapa Sektor 7 itu. Simon menolak untuk menjawab. Bumblebee yang kesal melumasi tubuh Simon. Mereka kemudian memborgol semua anggota Sektor 7. Khusus untuk Simon, Mika menyuruhnya untuk melepas pakaiannya sebelum diborgol karena kesal telah mengancamnya. Tak disangka anak buah Simon ternyata telah meminta bala bantuan. Dari kejauhan, datang rombongan pasukan Sektor 7 yang lain. Hal itu membuat pasukan Autobot menyebar. Optimus kemudian membawa Sam dan Mika untuk bersembunyi. Di saat sedang bersembunyi, di bawah jembatan, tak sengaja Mika terpeleset. Sam mencoba menolongnya, namun hal itu malah membuat Sam juga ikut jatuh. Beruntung ada Bumblebee yang menangkap mereka berdua di bawah. Namun hal itu membuat keberadaan mereka kemudian diketahui. Pasukan Sektor 7 menangkap Bumblebee dan menyemprotkan gas pembeku sehingga membuat Bumblebee tidak bisa bergerak. Sam, Mika, dan Bumblebee pun kemudian berhasil diciduk oleh pasukan Sektor 7. Optimus dan yang lain tidak bisa membantu Bumblebee karena mereka tidak ingin ada pertumpahan darah.
Optimus kemudian mengambil kacamata milik Sam yang terjatuh. Optimus kini memiliki peta menuju Allspark. Di dalam Pentagon, Menteri John ditemui oleh petugas dari Sektor 7 yang bernama Tom. Di saat yang sama, virus yang diunggah Decepticon sebelumnya telah berhasil melumpuhkan semua sistem komunikasi, baik satelit maupun darat. Bahkan virus itu membuat seluruh dunia mengalami pemadaman listrik global. Tom kemudian memperlihatkan sesuatu kepada sang menteri dan menjelaskan kalau Sektor 7 adalah divisi akses khusus pemerintah yang beroperasi dengan sangat rahasia yang dibentuk oleh mantan Presiden Hoover puluhan tahun lalu. Tom menunjukkan sebuah rekaman video eksplorasi planet Mars di mana satelit milik Amerika diserang oleh makhluk yang tidak diketahui, lalu menunjukkan sebuah foto yang diambil oleh anak buah Kolonel William di Qatar sebelumnya. Terlihat kemiripan. Tom menjelaskan kalau sebelumnya William telah menemukan fakta bahwa musuh mereka saat ini tidaklah kebal. Mereka bisa dikalahkan. Itulah sebabnya mereka mengunggah virus agar militer Amerika tidak bisa berkoordinasi menghadapi serangan berikutnya. Di dalam markas Angkatan Udara, William yang baru saja mendarat dijemput oleh pasukan dari Sektor 7. Di tempat lain, Maggie dan Glenn juga dijemput oleh Menteri John. Mereka semua dibawa ke dalam sebuah dam raksasa. Di tempat lain, Optimus Prime meneliti letak Allspark dari dalam kacamata milik Sam. Ironhide mendeteksi kehadiran pasukan Decepticon juga sudah mengetahui letak Allspark. Optimus memerintahkan pasukannya untuk berjuang mempertahankan Allspark agar jangan sampai Allspark jatuh ke tangan Decepticon. Bila perlu, Optimus ingin agar Allspark dihancurkan. Apabila segala upaya gagal dilakukan, Optimus rela Allspark disatukan dengan Spark yang ada di dadanya. Dan hal itu akan membuat Allspark hancur. Meskipun resikonya Optimus akan terbunuh jika melakukannya. Optimus tidak ingin umat manusia menanggung akibat atas kesalahan yang dulu mereka perbuat. Autobot kemudian mulai bergerak. Di tempat lain, robot kecil yang sebelumnya menyamar menjadi ponsel milik Sam kini berubah bentuk dan menyelinap masuk ke dalam dam. Di luar, Tom ingin menggali informasi dari Sam. Sam bersedia memberikan informasinya dengan syarat catatan kriminal Mika akan dihapus. Mereka kemudian masuk ke dalam dam. Di dalam dam, mereka melihat tubuh robot besar yang dibekukan oleh tim Sektor 7. Tom menjelaskan kalau robot ini pasti terperosok di kutub utara dan membeku ribuan tahun yang lalu. Tim Sektor 7 memindahkan robot itu ke dalam dam ini pada tahun 1934. William pun penasaran kenapa robot alien itu mengincar bumi. Sam lalu menjelaskan kalau robot besar itu bernama Megatron dan mereka datang ke bumi mengincar sebuah kubus yang bernama Allspark. Sam menjelaskan kalau Megatron akan menggunakan kekuatan Allspark untuk memusnahkan umat manusia dan menjadikan bumi menjadi rumah baru mereka. Tom lalu mengantar rombongan itu ke tempat yang lain. Dan benar sekali, ternyata Allspark ada di sana. Terlihat kubus raksasa dari luar jendela. Tom menjelaskan kalau kubus itu sudah ada di tempat ini sejak 10.000 tahun sebelum Masehi. Para petinggi Amerika masa lalu yang mengetahui kubus itu juga berasal dari luar angkasa, kemudian memerintahkan untuk membangun dam di sekitarnya. Dam itu dibangun dengan beton setebal 4 kali lapangan sepak bola agar energinya tidak terdeteksi oleh siapapun atau spesies lain dari luar angkasa. Di bawah, robot kecil Decepticon menyerap energi milik Allspark lalu menjadikan tubuhnya kembali seperti semula. Robot kecil itu memberi kabar kepada semua anggota Decepticon di seluruh dunia bahwa Allspark telah ditemukan. Starscream mulai bergerak, Barricade menuju lokasi. Devastator bersiaga, Bone Crushers bersiap-siap, Blackout sang helikopter bersiap menjemput pimpinan mereka, sang Megatron. Di dalam dam, Tom mendemonstrasikan energi yang dihasilkan oleh Allspark. Dia mengalirkan energi Allspark ke dalam sebuah ponsel. Setelah dialiri energi Allspark, di dalam kotak, ponsel itu berubah bentuk menjadi robot yang mengamuk, menembak ke segala penjuru. Simon lalu membunuh robot kecil itu. Di luar, Starscream ternyata sudah sampai di depan dam dan memulai serangkaian serangan. Di dalam ruangan kontrol, robot kecil Decepticon menonaktifkan sistem pendingin Megatron, bermaksud untuk menghidupkan kembali Megatron. Dari jauh, pasukan Autobot sedang dalam perjalanan menuju dam. Simon kemudian mengantar Sam dan yang lainnya menuju ruangan Bumblebee ditahan. Tom memerintahkan untuk membebaskan Bumblebee. Sam memberitahu Bumblebee kalau pasukan Decepticon telah datang. Sam lalu membawa Bumblebee ke tempat Allspark. Bumblebee kemudian memencet sesuatu dan membuat Allspark bereaksi. Allspark berubah bentuk menjadi kecil. William kemudian mempunyai ide untuk menyembunyikan Allspark di pusat kota dan dia membutuhkan bantuan dari Angkatan Udara karena mereka akan menghadapi kekuatan yang besar. Menteri John kemudian menyuruh Simon untuk mempersiapkan koneksi radio untuk memberi kabar Angkatan Udara agar bersiap-siap. Sam dengan menaiki Bumblebee kemudian bersiap-siap pergi menjalankan rencana William.
Sementara itu, di hanggar lain, Megatron akhirnya bisa bangkit kembali. Megatron mengamuk di dalam hanggar. William dan pasukannya mengawal Bumblebee keluar dari dam menuju kota. Megatron lalu berubah bentuk menjadi pesawat dan kemudian keluar. Megatron memerintahkan Starscream untuk mengejar Allspark. Di dalam dam, Menteri John dibantu Simon, Maggie, dan Glenn mengaktifkan radio komunikasi untuk menghubungi pasukan udara, mengirimkan sandi Morse guna membantu mereka melindungi Allspark. Di tengah jalan, rombongan Optimus bertemu dengan rombongan Bumblebee. Dia pun kemudian ikut mengawal Bumblebee yang membawa Allspark bersama Sam di dalamnya. Di perjalanan, rombongan Bumblebee dikejar oleh Bone Crusher dan barikade. Bone Crusher mencoba hentikan rombongan Bumblebee, namun Optimus Prime berhasil menghentikan aksinya. Optimus bertarung dengan Bone Crusher di bawah jembatan dan berhasil membunuh Bone Crusher. Di dalam dam, di saat Glenn dan yang lain mencoba mengirimkan informasi kepada Angkatan Udara, robot kecil Decepticon mencoba menghentikan aksi mereka. Namun robot itu akhirnya tewas terkena senjatanya sendiri. Angkatan Udara yang telah menerima pesan dari Menteri John langsung mengirimkan pesawat tempur menuju koordinat yang telah diberikan. Beberapa saat kemudian, William kini telah mengawal Bumblebee hingga pusat kota. Mereka meminta bantuan sebuah pesawat yang ada di dekat mereka untuk melindungi mereka. Bukannya melindungi, pesawat itu malah menembakkan rudal ke arah mereka. Itu adalah Starscream. Beruntung Bumblebee dan Ironhide membuat barikade perlindungan menggunakan truk besar. Namun ledakan itu mengakibatkan kaki Bumblebee patah dan tak mampu berdiri. Di saat William dan yang lain sedang berlindung, dari kejauhan datang tank yang menembaki mereka. Ternyata itu adalah Devastator. Jazz langsung maju untuk menghadapi Devastator. Anggota Autobot yang lain kemudian datang membantu. Beberapa saat kemudian, Megatron tiba di lokasi pertempuran. Anggota Autobot yang menyadarinya langsung mundur. Di tempat lain, Mika berhasil mencuri sebuah mobil derek yang akan dia gunakan untuk menolong Bumblebee pergi dari medan pertempuran. Di atas gedung, dengan mudah Megatron membelah tubuh Jazz menjadi dua. Jazz pun tumbang. Dari kejauhan, William dan pasukannya melihat Devastator yang mampu bangkit lagi. Di belakang mereka di atas gedung, Blackout juga sudah tiba. Menyadari posisi mereka telah terkepung, William kemudian memiliki ide menyuruh Sam membawa Allspark ke atas sebuah gedung dan membekalinya dengan flare, lalu menunggu helikopter menjemputnya di atas sana. Sam yang ketakutan awalnya menolak, sedangkan Mika akan membawa Bumblebee pergi dengan mobil derek. Ironhead dan Ratchet akan melindungi Sam menjalankan misi ini. Sam kemudian bersedia dan mulai berlari. Ironhead dan Ratchet melindungi Sam dari serangan Devastator dan Blackout. Beberapa saat kemudian, Optimus pun sampai di lokasi pertempuran. Tanpa ragu-ragu, Optimus langsung menantang Megatron. Dua pemimpin robot itu pun bertarung. Megatron menembaki Optimus bertubi-tubi. Optimus kemudian tak berdaya. Di tempat lain, sambil menghindari serangan Blackout, Sam terus berlari. Malah kali ini, Starscream ikut mengincarnya. Ironhide dan Ratchet tanpa lelah terus melindungi Sam dari gempuran para robot Decepticon. Saat berlari, Sam sempat menjatuhkan Allspark. Hal itu membuat gelombang energi yang membuat beberapa mesin seperti mobil, vending machine, dan komputer berubah menjadi robot yang jahat. Sam akhirnya sanggup memasuki gedung yang dimaksud. Tiba-tiba dari belakang Megatron juga memasukinya. Megatron mengetahui lokasi Sam. Di tempat lain, Mika yang berhasil membawa Bumblebee menjauh kemudian memikirkan sesuatu. Dia tidak ingin berdiam diri di saat yang lain sedang bertarung mempertaruhkan nyawa. Mika lalu membelokkan kendaraannya. Kini dia bertugas menjadi kaki Bumblebee. Sementara itu Bumblebee menembaki setiap musuh di depan mereka. Bumblebee berhasil membuat Devastator kewalahan. Dan dengan bantuan para tentara yang juga terus menembakinya, Devastator akhirnya bisa dikalahkan. Sementara itu di tempat lain, Sam sudah sampai di puncak gedung yang dimaksud. Sam kemudian menyalakan flare. Di saat helikopter yang dimaksud akan menerima Allspark, tiba-tiba helikopter itu ditembak oleh Starscream dan jatuh. Optimus berlari menuju Sam yang kini terancam oleh Megatron. Sam kemudian terjatuh akibat serangan Megatron. Beruntung Optimus berhasil menangkapnya. Dari atas, Megatron kemudian kembali mengejar Sam. Mereka bertiga pun jatuh. Setelah bangkit, Megatron kembali bertarung melawan Optimus. Para pasukan pimpinan William yang juga sampai di lokasi menghubungi jet tempur untuk menembakkan rudal ke arah target yang mereka tandai. Blackout yang sadar telah ditandai kemudian menyerang William dan pasukannya. William dengan motornya tanpa takut berjalan mendekati Blackout dan menembakinya sendiri. Blackout akhirnya mampu dikalahkan. Saat serangan kedua dilancarkan, ternyata di atas Starscream menyerang pesawat milik pasukan udara. Sementara itu di bawah, melihat Optimus terdesak, para pasukan militer mencoba membantu dengan menembaki Megatron. Optimus yang melihat kesempatan menyuruh Sam melempar Allspark ke arah dada Megatron. Sam pun menurutinya, dan hal itu membuat Allspark hancur masuk ke dalam tubuh Megatron. Karena kekuatan Allspark yang sangat besar membuat Megatron tidak mampu menahannya dan Megatron pun akhirnya mati. Peperangan pun berakhir.
Bumblebee untuk pertama kalinya akhirnya bisa berbicara. Dia mengutarakan ingin tinggal di bumi untuk melindungi umat manusia. Beberapa bulan kemudian, Sektor 7 dihentikan. Bangkai Decepticon dibuang di palung laut yang paling dalam, di mana tekanan di dalam laut akan menghancurkan mereka. Dengan hancurnya Allspark, mimpi untuk membangun Cybertron baru kini telah musnah. Namun saat ini Optimus dengan pasukan Autobotnya memilih bumi sebagai rumah baru mereka dan melindungi umat manusia. Sementara itu, Starscream berhasil kabur keluar dari orbit bumi. Dan berakhirlah alur cerita film Transformer ini guys. Semoga kalian terhibur.